Nah, kadang pameran tentang budaya, tombong rasane mana pilih wonten wekdal dalem menika. Saged sesarengan panggih kalian Ki Bagong Sabto Sinukarto selaku Ketua FPK Forum Pamong Kebudayaan Jawa Timur mangke ngrembak babagan posisi budayawan dalam lingkaran pilkada mekaten iki. Di topik mereka posisi budayawan lingkaran pilkada mekaten nggih. Iya. Monggo prologipun dipun aturaken rumiyin. Monggo. Nggih, mekaten para kadang para pamireng, karena sebentar lagi ini kita akan bersama-sama mengikuti hajatan pilkada serentak ya di seluruh Indonesia. Nah, ini ada beberapa segmentasi masyarakat yang akan terlibat dalam pilkada, termasuk salah satunya adalah budayawan. Nah, budayawan itu nanti dalam pilkada itu sebenarnya ikut siapa, ada di mana, dan bagaimana sebaiknya. Nah, nanti kita ulas bareng-bareng, kita bahas sareng-sareng, mungkin Mbak Menawi ada masukan, ada saran, dan lain-lainnya. Ayo, monggo, ini semua demi keutuhan, demi kebaikan bersama menghadapi pilkada serentak saat ini. Ngaten. Para budayawan menika posisi menipun wonten pundi mekaten. Napa oposisi napa mekaten. Ngaten, pada dasarnya itu pilkada, pil-pil yang lain itu kan memang hak kita nggih. Hak kita bisa mungkin hak itu digunakan bukan karena hak sakarepku. Ya nanti beda kalau kita debat bahwa kayak memaksa. Tapi ketika kita harus dalam tanda kutip mendukung salah satu paslon atau bagaimana. Nah, ini monggo kita pakai hati nurani. Ngapunten seniman budayawan itu biasanya sasmitone itu lantip nggih, artinya kepekaan dalam nggih, kalau bisa dikatakan pilkada ini bisa dikatakan gambling ya, judi tingkat tinggi. Artinya bukan masalah untung rugi, tapi efeknya itu pasti berdampak besar sekali. Oh, ketika kita tidak mendukung mereka, ternyata mereka jadi. Lah ini kan akhirnya nanti kita masuk buku enting-enting. Oh, lah ini kan yang harus kita sikapi ya, dalam arti kata kita menentukan pilihan sebenarnya sebaiknya monggo lah kita merenung kira-kira wong iki biyen piye dan sebagainya, mungkinkah dia punya kans peluang untuk jadi dan sebagainya. Saya rasa teman-teman seniman lebih paham itu ketika kita mengedepankan nurani atau lantiping batin, lantiping sasmito itu insya Allah kita pasti bisa itu ngaten. Apa sih yang diharapkan dari dulur-dulur ini, dari dulur-dulur FKP terkait pilkada? Jadi minimal kita mencoba untuk mulai babat dari awalnya itu. Babat salah gitu ya? Ya, kami berusaha untuk mendekati atau approach dengan penyelenggara, yaitu KPU. Nah ini misalnya gitu ya. Kita kebetulan saya dengan satu KPU di salah satu daerah, saya sudah berusaha untuk komunikasi. Setidaknya nanti di dalam debat calon wali kota atau calon bupati itu ada materi budaya, ada materi kebudayaan. Artinya apa? Kita dari awal harus tahu konsep mereka tentang pembangunan kebudayaan di satu daerah itu bagaimana, kemudian strategi pemajuan kebudayaan di daerah itu bagaimana. Ini akan bisa terlihat. Mohon maaf, ketika kita ngomong soal infrastruktur misalnya, kita ngomong infrastruktur di dalam sebuah debat itu. Ini kok jalan jeglongan sewu, ini dan sebagainya, banjir, ini jalan rusak dan sebagainya. Besok pagi diselesaikan bisa kok. Ya toh, oleh mereka ngapunten, mereka para incumbent itu kan mereka bisa memerintahkan atau komunikasi dengan tolong Bina Marga iki urukan sesuk selesai. Tapi ketika kita berbicara strategi, kebudayaan, rencana jangka panjang, pembangunan kebudayaan di daerah, itu nggak bisa diselesaikan dalam 1-2 jam. Gitu. Nah artinya sebelum mereka mengikuti debat, paling tidak sudah punya konsep yang akan dibawa ke dalam debat itu. Nah kami, budayawan, disitulah kita mulai menilai.
oh iki kok masuk akal sih, oh iki kok masuk akal sih. Nah ini kan kita karena ya ngapunten kami sudah apa ya, sudah bukan muak bukan nek enggak ya, tapi kami sudah punya banyak pengalaman ketika kami para seniman dan budayawan itu di dalam setiap pemilihan dijadikan godong salam. Ini arep masak digoleki dhisik, nek wis mateng dibuang dhisik. Nah, ini yang mohon maaf, saya sejak tahun 87 ya mengikuti pilkada pertama, enggak tahu tahun berapa saya ikut itu. Ya gitu, ya kami hanya dieksploitasi untuk food getter ya, untuk apa ini pengumpul suara. Tapi ketika selesai ya wis ya sembuh, goodbye, aloha, dadah, hanya itu gitu. Nah, itu ngaten nggih. Nah, makanya kan kami juga ingin tahu barangkali nanti dari salah satu kandidat itu akan menjanjikan loh nanti di daerah kami kebudayaan akan kami buat dinas tersendiri loh. Ini kan sebuah angin segar gitu. Tapi kalau sekedar oh nanti kami tiap tahun akan nanggap ludruk sekian, akan menanggap wayang sekian, itu mohon maaf bukan solusi gitu loh ya. Karena kita berbicaranya jangka panjang dan strategi, sekali lagi strategi ya. Jadi contohnya beginilah, misalnya saya seorang kepala daerah, saya akan tanggap setiap setahun sekian kali ludruk. Tapi dia tidak berpikir tentang pengembangan, pelestarian, regenerasi, konservasi. Loh ini kan nggak sekedar ngomong nanggap ludruk. Wong nyunat ya bisa nanggap ludruk ya atau malah itu duitnya sendiri ya sedangkan pemerintah uang rakyat. Tapi mereka nggak berpikir iki misalnya ludruk itu kan yang remo kan mesti iso ngidung ya toh ada dagelan. Lho nek soal ngremo anak sekolah banyak tapi apakah dia bisa ngidung? Nah, ini kan perlu adanya workshop, pelatihan, mungkin lomba, festival, dan sebagainya. Yang tujuannya untuk melakukan regenerasi, nggak sekedar nanggap, ditanggap, rono, rene, apapun itu juga uang negara, bukan uang pribadi. Ya, nah ini yang kami harapkan. Nanti ada pemimpin daerah yang punya kepedulian, dengan punya strategi, punya rencana jangka panjang, jangka pendek tentang pembangunan atau pemajuan kebudayaan. Iya, semuanya itu memang proses gitu nggih. Iya, betul. Tapi kan ya ini sebenarnya kalau mau proses ya sudah lama sakjane saya kira sudah harus menampakkan. Jangan nanti setiap menjelang pilkada ini kami proses. Lah proses toh ya enggak mungkin toh ya. Itu kira-kira. Iya, Ya, memang ada beberapa daerah itu yang sudah mengangkat potensi-potensi apa namanya kebudayaan di daerahnya, setidaknya dengan apa ini adanya lomba cipta logo, apa itu maskot ya, kemudian ada lomba cipta jingle. Nah ini kan sebenarnya sudah upaya untuk apa ya mengangkat potensi-potensi yang ada di daerah itu. Ya, itu dari sisi budayanya, dari sisi ketokohan, apalagi ada kriteria nek buat jingle itu paling tidak ada muatan lokal, iringan tradisional dan sebagainya. Ini sudah bagus dari sisi penyelenggaranya ya, kita berbicara penyelenggaranya lah. Sekarang tinggal kepada peserta. Pesertanya yaitu cabub, cawali. Nah itu yang harus kita kejar konsep dia bagaimana. Nah, tinggal nanti seniman menentukan pilihan untuk mendukung ya, dan dukungan ini juga kita klasifikasikan lagi, tidak sekedar mendukung, jangan sampai nanti berdampak pada karir dari seorang seniman dan budayawan itu sendiri. Jadi gini, kalau apa namanya objek pemajuan kebudayaan ya itu seharusnya ya semualah merata semuanya. Jadi jangan sampai hanya dipersempit bahwa kebudayaan itu ngomong kesenian gitu. Bagaimana untuk pelestarian permainan tradisional, bagaimana untuk mengangkat apa namanya olahraga tradisional, pengetahuan tradisional. Ini kan harus sejalan. Lah tinggal tim-tim daripada cabub, cawabub, dan cawali atau ya tim suksesnya itu dia memahami nggak tentang kebudayaan gitu loh. Jangan hanya nanti ini nanti kita buat turnamen sepak bola sekian ya, karena yang dia tahu hanya itu gitu loh. Nah ini makanya paling tidak ya wis
angkatlah atau rangkullah salah satu tokoh-tokoh budayawan yang ada di kota kabupaten situ sebagai advisor, sebagai konsultan terkait dengan kebudayaan gitu loh. Jadi misalnya Gresik ini karena daerah pesisir, daerah santri, budaya apa sih yang perlu kita angkat, langkah-langkah apa sih, aset apa yang kita punya. Loh itu kan saya yakin di setiap daerah ada. Dan kebetulan teman-teman FPK di daerah juga banyak, dan ini mereka sering dilibatkan dalam atau proses kegiatan kebudayaan. Nah, kami berharap nanti dalam proses pilkada ini, termasuk materi debat ini dengan itu kami teman-teman di FPK di daerah siap untuk membantu itu, untuk memberi masukan, baik itu kepada calon maupun kepada penyelenggara dari KPU itu sendiri. Berarti sudah ada pendekatan dengan KPU terkait sudah. Kira daerah mana? Sebenarnya banyak ya, misalnya Kabupaten Probolinggo itu sudah bagus. Kemudian mana itu ada di Tulungagung, malah Tulungagung itu kan semboyan daerahnya Ingandaya ya, industri pangan dan budaya, sehingga ini ayo kita kerjasama. Intinya saya berharap memang pemerintah itu dengan seniman harus bersanding, bukan bertanding. Nah, termasuk dengan teman-teman seniman pun saya mengatakan jangan dipukul pemerintah itu, ayo kita rangkul. Ya, sebaliknya juga begitu, jangan sampai seniman itu dianggap ngerecoki anggaran, dianggap gini. Enggak. Apalagi mohon maaf ya, FPK kami lebih cenderung pada sebuah lembaga laboratorium kebudayaan. Jadi kami bukan PO, kami nggak minta jatah untuk nanti launching produknya KPU begini, manajemen enggak, kami nggak ke sana, kami nggak butuh itu. Artinya apa? Bukan nggak butuh ya. Artinya apa? Kami lebih cenderung ketika kami dimintai konsep. Ini konsepnya dari FPK untuk ini, konsepnya untuk kami bisa maju ini. Cuman keterlibatan masing-masing personil seniman di budayawan dalam sebuah tim itu memang harus betul-betul dipikir matang-matang. Jadi teman-teman, saya wanti-wanti jangan sekedar NPWP, nomor piro wani piro gitu, tapi paling tidak kita punya itu tadi loh, kepekaan ya. Ini aku dadi opora dan sebagainya. Lah ini yang perlu harus kita teliti betul-betul, kita rasakan, kita istiqoroh apa-apa lah namanya ya, supaya pilihan kita tidak salah. Ya, paling tidak kan memang ini harus ada sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Makanya kami juga tidak antipati dengan politik, tidak. Memang semuanya kan harus dalam proses politik ya. Cuman politik yang mana yang harus kita ikuti, sehingga jangan sampai nanti kita salah terjebak dalam politik praktis. Ya, padahal kita berbicaranya kan mungkin politik anggaran, politik apa ya. Cuman itu, makanya saya mohon maaf, saya 5 tahun yang lalu saya aktif di sebuah partai politik, lalu kemudian saya berpikir panjang, saya harus keluar dari lingkaran partai politik dengan tujuan netralitas saya ini bisa kita jaga supaya teman-teman juga enggak kacau di belakang, karena mohon maaf saya enggak sombong atau apa ya, takabur, tidak, karena terus terang andai kata saya ini seorang masinis, saya kan bawa banyak gerbong. Ya, saya banyak bawa gerbong. Lah tiap gerbong itu ada penumpangnya, kan gitu. Lah nanti kalau saya bermanuver, kemudian nggak sama dengan masing-masing tujuannya gerbong itu, kacau. Nanti kalau sampai anjlok keluar rel, kan malah menjadi banyak korban. Nah, masalahnya gerbongnya itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Iya betul. Nah, saya harus menjaga itu, karena di dalam catur itu di FPK itu catur dharma budaya itu 4 pilar itu 4 doktrin itu, kami memang harus semua kegiatan kebudayaan harus berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian berdasarkan Sumpah Pemuda, sehingga ini keragaman ini harus kita jaga, jangan sampai nanti karena ulahnya Bagong itu amburadul. Waduh, ini saya tidak berharap itu terjadi.
Budiono yang ada di Kepanjen. Oh, nggih. Ini Sugeng Tetepangan sama Pak Bagong, Ki Bagong. Nggih, Sugeng Tetepangan Pak Budiono. Nggih. Jadi begini, 10 OPK itu bukan programnya FPK ya, Objek Pemajuan Kebudayaan. Tapi itu adalah amanah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Jadi itu amanah yang harus kami jalankan ya. Ini pun memberi pelajaran kepada kita semua bahwa budaya itu tidak hanya melulu kesenian. Jadi kalau Pak Budiono pengen pirsa, 10 objek pemajuan kebudayaan itu adalah 1 manuskrip, kemudian bahasa, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, seni, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Lalu sebenarnya ditambah 1 lagi yang beda undang-undang, ini pakai undang-undang nomor 11 tahun 2000 nomor 10 tahun 2011 yaitu tentang cagar budaya. Nah, inilah kami konsennya ke sana sehingga jangan sampai nanti ada pertanyaan, anak-anak sekarang kok gak ngerti dakon itu pripun, kok gak ngerti gobak sodor, gak ngerti pate lele. Lah, ini karena pemerintah sampai hari ini banyak yang mempersempit pemahaman kebudayaan itu hanya pada kesenian. Nah, esmuni budaya ngomongin ludruk, wayang, ketoprak kan gitu. Tapi bagaimana pengobatan tradisional, bagaimana batik, bagaimana pandi itu membuat keris, membuat dan sebagainya. Itu banyak sekali Pak Budiono. Terus ini bukan programnya FPK, tapi kami berusaha menjalankan programnya pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ngaten. Saya kira yang diharapkan jangka pendek yang perlu perhatian dari para calon ini apa kira-kira yang nantinya jadi misalnya gitu. Begini, jadi ini kan prosesnya tadi saya sampaikan penyelenggaranya KPU-nya sudah terjalin, ada beberapa teman yang dilibatkan dalam lomba pembuatan jingle dan sebagainya. Nah, nanti kan kita masuk di tahapan kampanye. Nah, saya berharap para kontestan, para calon itu tolonglah untuk kegiatan kampanye, kegiatan hiburannya, angkat itu potensi seniman yang ada di daerah. Gitu loh, potensi daerah ini opo toh. Ayo kita angkat mumpung ini di era-era kampanye ini. Kami khawatir, mohon maaf, kami khawatir nanti jangan sampai kampanye depan ini akan diisi dengan banyaknya jedak-jeduk, banyaknya sound horror, tanpa mengangkat potensi budaya yang ada. Ini yang kami khawatirkan. Untuk itu memang saya berusaha menghimbau kepada teman-teman tim sukses atau mungkin calonnya sendiri langsung, tolonglah diangkat itu potensi kebudayaan yang ada, kesenian yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti teman-teman juga akan berpikir loh, oh ini mau nanggap aku, coba tak dukungi atau bagaimana. Lah nanti tinggal format dukungannya itu bagaimana. Kami sudah punya formulasi yang akan kami sampaikan kepada teman-teman budayawan yang ada di FPK terkait dukung-mendukung. Kita ini, saya termasuk sering ditanya, Pak Bagong mendukung siapa? FPK mendukung siapa? Ini tidak sedikit ya. Tapi saya berusaha untuk menjelaskan begini Pak D. Jadi kami mengklasifikasikan dukungan itu menjadi 2. Dukungan secara mikro dan dukungan secara makro. Ini semua ada untung ruginya, ada dampak baik buruknya, tapi kita harus mengambil sikap itu ya. Dukungan secara mikro itu bagi kami adalah memilih. Yang pasti kami harus memilih si A. Wajib. Nah, itu kita pasti memilih si A. Cuman ini hanya urusan kita dengan surat suara, nggak dengan tim suksesnya, nggak dengan calonnya. Karena kami saat ini memang terus terang, saya nggak mau hiruk pikuk ini partai A, partai B, ini dukung sekian partai. Kami lebih cenderung saat ini pada figur.
Kowe didukung partai akeh figurmu apik ya bagus, ndak didukung wong akeh tapi figurmu bagus ya kita anggap bagus. Nah, yang penting secara mikro kami akan memilih beliau atau calon itu. Lalu yang kedua, dukungan secara makro ini terus terang gambling ini sangat besar dampaknya ya, dampaknya. Artinya begini, ketika kita mau mendukung secara makro, ya kita harus total. Ya, harus total. Termasuk kemarin pada saat pendaftaran ya harus ikut, nah, kan gitu supaya nampak bahwa Bagong mendukung si A itu terbukti dia. Nah, syukur-syukur kita jadi jurkam dan sebagainya. Nah, tapi itu sebisa mungkin dilakukan oleh teman-teman seniman budayawan yang masuk di dalam struktur kepengurusan sebuah partai. Atau dia menjadi bagian dari tim sukses atau dari bagian dari simpatisan, karena ini sudah merupakan pilihan ya bagi mereka, sehingga totalitas harus, tapi memang harus diingat dampaknya. Nah itu loh, ketakutnya nanti ketika kita dukung si A mati-matian dan dia kalah, yang menang si B. Nah, sudah pasti ada resiko itu. Pasti masuk buku inting-inting. Ojo pakai seniman itu karena dia, apalagi mohon maaf, saya punya ada salah satu teman yang dulu laris banget tampilannya, tapi ketika dalam sebuah kontestasi dia mengatakan bahwa aku iki penyanyinya gitu misalnya ya. Aku itu penyanyinya partai ini. Nah, ketika partainya dia kalah, ya partai lain juga mau nanggap toh. Gitu. Nah, karena kamu dulu ngomong kalau kamu penyanyinya partai A, kan gitu. Nah, untuk itu saya rasa teman-teman lebih bijak lah ya, lebih bijak, apalagi sampai nanti menunjukkan karakter-karakter yang tidak baik di dalam kampanye, mungkin tutur kata yang kurang sopan. Karena apapun kan seniman terbingkai dari dalam sebuah frame yang namanya etika, estetika, dan artistika, gitu. Ketika kita tidak layak ditonton, ketika omongan kita nggak ada etika, lah ini udah jangan harap calon sing mbok dukung itu menang dan karirmu pasti hancur gitu. Nah ini yang perlu dipikirkan oleh teman-teman. Saya beri kesempatan, monggo. Kamu mau dukungan secara mikro atau secara makro. Tapi yang secara makro ini harus betul-betul kamu kalian ini hitung dengan matang untung ruginya. Makatan Ade. Apresiasi masyarakat peduli budaya, ganti tema mereka posisi budayawan dalam lingkaran pilkada. Nah, mereka posisinya no tengah, apa no pinggir, apa di posisi manapun bisa. Ya itu tadi catatan mereka harus berbuat untuk kebudayaan. Gitu. Karena mohon maaf, saya banyak itu di waktu legislatif kemarin banyak artis-artis pegiat budaya yang masuk di dalam legislatif, tapi nyatanya juga untuk mikir kebudayaan juga sulit gitu loh ya. Tidak pernah berpikir dari akarnya kamu dulu itu berangkat dari apa. Kamu berangkat bukan dari kaum buruh, kamu berangkat bukan dari ini, tapi dari budayawan. Ternyata juga nggak ada efek-efek yang signifikan dari aktivitas mereka di lembaga legislatif. Ini yang kami sayangkan. Ya toh. So, ketika di daerah-daerah, ayo monggo lah. Setidak-tidaknya politikus yang jadi itu harus jadi kendaraannya seniman, harus jadi tunggangannya seniman, tidak malah hanya menunggangi seniman kan gitu ya. Jadi ya yang saya maksud menjadi tunggangan seniman, ayolah nek seniman iki butuh iki mbok bisa disampaikan gitu. Apalagi mohon maaf ini banyak janji-janji, banyak-banyak program yang nanti ketika ditagih hari ini, saya hari ini kan kemarin kan saya cuma wakil, ini nanti lah kapan marine. Satu contoh gedung kesenian, loh ini jarang loh. Ada kota nggak tahu itu di Jawa Timur yang cuma punya gedung kesenian itu kalau nggak salah Probolinggo Kabupaten, kemudian Pasuruan Kota, lalu Batu. Itu yang saya tahu ya. Jadi yang lainnya, hanya nggak dari 38 itu nggak ada 10% kok kota kabupaten yang punya gedung kesenian. Kan ini sangat memprihatinkan. Gitu loh. Padahal maksudnya gedung kesenian ini gedung DKM atau
Iya. Gedung untuk kegiatan kan tadi. Untuk kegiatan, bukan sekretariat ya, bukan sekretariat. Bukan sekretariat, waduh itu malah nggak kereken. Padahal itu sebenarnya di dalam Inendagri nomor 5 tahun 93 itu pemerintah wajib menyediakan sekretariat untuk Dewan Kesenian. Iya. Itu loh. Lah ini kita berbicaranya gedung kesenian yang seharusnya itu harus ada di setiap kota kabupaten sehingga nek seniman arepe pameran lukisan, gak keleleran golek kontrakan, golek apa sewa tempat dan sebagainya. Kalau sudah ada kan sudah bagus gitu loh. Nah, itu pun mohon maaf, itu kan nggak harus diselesaikan dalam 1 tahun anggaran kan, gitu. Apalagi kalau pemerintah yang sudah punya lahan kan tinggal bangun aja gitu paling tidak bisa lah untuk multi year 3 tahun proses pembangunan saya rasa kita nggak kesusu amat cuman paling tidak ada konsep gitu loh tapi sampai hari ini nggak ada mohon maaf rata-rata nanti makanya ini teman-teman tak suruh melototi itu program-program pemerintah yang baru ini kira-kira pembangunan kebudayaan itu ditaruh di tahun keberapa. Rata-rata kita tuh ditaruh di tahun ke-5. Muni kebudayaan, muni pariwisata itu rata-rata di tahun ke-5. Nah, tujuannya kan pasti supaya nek dhek arepe nyalon maneh iso gerakne seniman budayawan. Kan gitu kan. Nah, ini loh yang kami berharap nanti teman-teman jeli lah dalam mempelototi program-program kerja jangka pendek, jangka panjang dari masing-masing calon bupati, calon wali kota, calon gubernur juga demikian. Nah, itu memang jadi pemikiran kami juga karena ada juga salah satu gedung kesenian ternyata jarang dipakai kegiatan kesenian tapi lebih banyak digawe mantenan. Nah, ya ini kan ya makanya ini sebenarnya kembali lagi kepada potensi SDM seniman yang ada di daerah. Ya toh. Kalau kita ngotot-ngotot dibangunnya nyatanya nggak dimanfaatkan kan ini susah juga termasuk regulasinya harus jelas iki kok nek misalnya dibangun seniman kok ngono tapi ning kono bayare tinggi karena terkait dengan PAD lah ini kan juga harus kita duduk bareng iki kok nek disewakno iki khusus manten tapi ya frekuensinya berapa kali kan setidaknya ini subsidi silang lah gitu loh ya. Nah seharusnya itu yang dipakai tapi ketika iki arepe pameran lukisan dipadakne karo wong mantenan lah ya kan kasihan mereka. Nah itulah yang harus nanti regulasinya harus jelas juga ketika ada gedung kesenian maupun taman budaya di daerah-daerah itu akan lebih bagus ngaten. Seharusnya ini antara balik lagi eksekutif dan legislatif baru satu frekuensi gitu loh. Betul. Nek si di eksekutifnya punya program gini nanti di legislatifnya loyo ada pertimbangan gak iso iki gini gak cocok dengan budaya ini. Lah ya percuma juga gitu loh. Ini yang kami harapkan makanya mulai awal kita kawal calon-calon anggota legislatif yang peduli pada budaya, kemudian nanti di pilkada ini kita pilih bupati yang kepala daerah yang peduli pada budaya juga. Iya. Jadi ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama untuk teman-teman seniman budayawan, jangan sampai momen pilkada ini menjadikan kita tercerai-berai. Hanya karena beda pilihan, hanya karena beda afiliasi, hanya karena beda dukungan ke salah satu calon, membuat kita renggang, membuat kita retak, ya toh. Karena kalau sudah retak, biarpun utuh ya tetap retak kan gitu ya. Cermin itu kalau sudah pecah, ya bisa ditambal tapi tetap kelihatan keretakannya itu. Untuk itu, tolonglah jangan sampai membabi buta dalam dukung-mendukung pada salah satu calon yang menyebabkan perpecahan di antara para seniman. Kemudian untuk para kepala daerah atau calon kepala daerah, tolonglah program-program pembangunan kebudayaan, rencana strategi pembangunan kebudayaan. Apalagi untuk daerah-daerah yang punya PPKD, yang sudah punya PPKD ya, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah itu bisa segera diimplementasikan dalam bentuk langkah konkret, baik itu mengangkat 10 OPK maupun memberi fasilitas regulasi terhadap
kebudayaan yang ada di daerah. Setidaknya di daerah itu punya perda seni budaya atau perda pelestarian seni budaya, apapun namanya terkait dengan kebudayaan, sehingga kami akan yakin bahwa Bapak, Ibu, para calon kepala daerah itu betul-betul peduli pada kebudayaan dengan konsep-konsep yang jenengan sampaikan nanti dalam debat maupun di dalam kampanye. Makaten Pak Dewi Karyadi, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Ngaturaken gunging panuwun kagem panjenenganipun Ki Bagong Sabto Sinukarto selaku Ketua Forum Pamong Kebudayaan Jawa Timur.